Oke, perkenalkan, nama aku Katrina Aprilia, atau biasa dipanggil Erin. Aku dari angkatan 2022 Sosiologi. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Sosiologi ini merupakan salah satu bagian dari LK atau Lembaga Kemahasiswaan. Tapi kita bukan SMF, kita bukan Senat, bukan BPMF. Kita itu ya himpunan mahasiswa sosiologi itu perkumpulan mahasiswa sosiologi. Jadi kita fokusnya itu di prodinya aja, kita nggak fokus di fakultas. Sebenarnya secara idealis itu HMP itu atau himpunan mahasiswa prodi itu ada untuk ya memenuhi kebutuhan mahasiswa prodi. Jadi kita fokus di bagian akademisnya, misal akademis sosiologi yang mungkin kalau Senat atau BPMF itu belum nggak masuk full ke dalam seputar program studi seperti HMP. Himaso sendiri itu kita ada 6 divisi. Pertama itu ada BPH. BPH itu terdiri dari ketua, sekretaris, sama bendahara. Lalu ada PSDM, itu divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Lalu ada humas untuk hubungan masyarakat. Lalu ada pengmas, pengabdian masyarakat. Lalu yang dua terakhir itu ada divisi KBM dan multimedia. Untuk kita sendiri itu kita berada di garis koordinasinya LK di SMF terutama. Jadi kita masuknya sebenarnya bagiannya Senat, cuman kita di garis koordinasinya, bukan di bawahannya gitu ya. Jadi kita ya berkoordinasi lah dengan Senat mahasiswa. Jadi setiap kali ada kegiatan yang secara terstruktur, kita ada kegiatan terstruktur dan non terstruktur. Yang terstruktur itu nanti kita diwakilkan oleh Senat lah ibaratnya. Sederhananya ya, kalau untuk yang non terstruktur itu yang kita fully dari Himaso sendiri. Untuk masuk divisi itu tergantung tergantung pertama mereka pengennya di mana dulu. Cuman kan kita nggak bisa masukin berdasarkan keinginan mereka doang kan. Jadi dari BPH, biasanya kan kalau BPH itu emang udah dari yang periode kemarin kan. Jadi dari BPH kita yang menentukan kira-kira ini orang-orang ini nih cocoknya masuk kemana. Jadi bukan sekedar minat, oh aku mau masuk PSDM, tapi kita juga menentukan berdasarkan oh ini orangnya sepertinya bagus nih kalau misalkan dengan bicara dengan pihak luar, jadi kita masukin humas aja. Jadi ada kita ada diskusinya lah kalau dari BPH sih yang melihat. Magang sendiri itu kita menjelaskan aja sederhana Himasos hubungannya dengan LK, apa yang kita akan lakukan sama satu periode itu kita jelasin ke mahasiswa yang magang. Nanti setelah itu baru pengutusan, terus barulah difikskan lah, dikeluarkan SK-nya dari LK supaya mereka secara resmi ada dan menjadi fungsionaris Himasos. Kesalahan pasti ada ya. Kita kebetulan kan karena Himasos sekarang itu tiga angkatan ya isinya. Biasanya kan cuma 2 angkatan doang. Jadi kita angkatan 2022, 2023 dan 2024 itu mungkin kerasa ya yang dinamika yang satu tuh masih maba, masih baru pertama kali terjun di dunia perkuliahan, yang satu lagi sebentar lagi selesai gitu kan, yang satu di tengah-tengah. Jadi pasti permasalahan itu ada antar generasi bisa dikatakan. Tapi sebenarnya kalau untuk permasalahan lebih banyak tuh antara HMP itu sendiri dengan LK biasanya. Kita kadang-kadang miskomunikasi, masalah birokrasi, jabatan dan lain sebagainya itu biasanya yang menjadi permasalahan yang dinamika di Himasos. Tapi tentunya permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, walau mungkin pasti bakal ada masalah-masalah lagi ke depannya, cuman ya untuk sekarang diselesaikan dengan baik. Tentunya berdasarkan diskusi sih, karena yang tadi aku udah bilang kalau di
karena Himasos itu masuknya lembaga kemahasiswaan, jadi kita ada kegiatan terstrukturnya. Itu biasanya didiskusikan bukan hanya dengan fungsionaris himpunan doang, tapi juga dengan senat juga, di mana kita akan berkoordinasi dengan SMF kan, yang akan dipresentasikan saat rapat kerja dan rapat koordinasi satu universitas. Itu pastinya ada diskusinya. Tapi pun kita mengadakan kegiatan juga harus berdasarkan dengan tujuan sosiologi itu sendiri. Misalkan kita kan lebih ke masyarakatan, berarti kegiatan-kegiatan kita tuh banyak turun ke masyarakatnya atau terkait politik, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya aku nggak terlalu tertarik masuk ke organisasian mahasiswa ya, Ormawa gitu, nggak terlalu tertarik. Apalagi kan senat itu kan equivalentnya itu BEM ya, BEM universitas, BEM fakultas gitu. Aku dulu juga terlalu tertarik, cuman pertama-tama mungkin karena sosiologi itu pas seiringnya perkuliahan jalan itu kayak oh ini menarik banget gitu, sosiologi secara cara jurusan yang materi-materi yang diajarkan itu menarik. Terus juga rasanya tuh jadi ada perasaan pengen mengabdi ke jurusan ini sendiri kan. Jadi ya udah, karena ada HMP yang fokusnya di prodi, aku memilih untuk masuk Himasos pertama. Dan mungkin karena emang dulu aku lumayan kenal juga sama fungsionaris periode-periode sebelumnya, jadi makanya aku join. Dan sebenarnya dari sampai sekarang pun kerasa ya, aku banyak kenal sama dosen-dosen, sama cutting-cutting, alumni-alumni melalui kegiatan-kegiatan yang Himasos adakan. Makanya aku masuk ke sini dan aku merasa aku bisa aja berhenti satu periode habis itu udah keluar gitu, tapi merasa perlu ada lanjutannya kan, harus berkelanjutan lah ya, nggak boleh berhenti di satu doang. Jadi aku memutuskan untuk lanjut 2 periode. Kurang lebih begitulah, karena emang semenarik itu sih kalau buat aku ya sosiologi. Secara mata kuliahnya itu menarik, semua topik-topik yang dibicarakan juga masih relevan sama dunia asli sama perkembangan masyarakat. Jadi aku mikir Himasos tuh ya bagus buat aku untuk lebih masuk ke sosiologi itu sendiri. Nah waktu itu dalam tanda kutip dideklarasikan aja sama ketua yang sebelumnya gitu. Dan aku tuh emang udah kelihatan emang pengen jadi ketua gitu. Kalau kemarin aku pas jadi ketua itu kota kosong lah lawannya ya ibarat. Cuma aku doang yang mau mengajukan diri, dan yang lain juga nggak banyak yang tertarik. Ya udah, berarti aku yang jadi ketua. Tapi kalau di skenario lain bisa aja ada 2 orang yang dirasa sama ketuanya atau sama BPH-nya itu kayak oh ini 2 orang cocok nih untuk melanjutkan melanjutkan jabatan sebagai ketua. Nanti mereka berdua yang bakal mengikuti orasi, memberitahukan apa program-program yang akan mereka lakukan nanti ke depannya. Tapi kemarin saat aku jadi ketua sih lebih karena dari ketua sebelumnya bilang ya udah Erin aja yang jadi ketua, dan akunya yang emang mengajukan diri juga gitu. Harapan aku sih bisa lebih banyak anggotanya yang pertama, itu realistisnya, supaya kaderisasinya berjalan terus dan supaya jauh lebih aktif dalam bidang akademik, dalam diskusi lain sebagainya, supaya HMP itu bukan sekedar kegiatan terstruktur dengan LKF doang, tapi juga yang memang kegiatan-kegiatan untuk menstimulasikan cara berpikir mahasiswa sosiologi sendiri. Jadi mungkin harapannya Himasos itu bisa terus mewadahi mahasiswa-mahasiswa sosiologi dalam bidang akademik, dalam pendekatannya juga yang lebih bottom up dibandingkan top down kan. Kalau dalam LK bisa lebih dekat ke mahasiswanya dibanding dosen dengan mahasiswa, kan mahasiswa dengan mahasiswa ya. Jadi diharapkan bisa